FOMO ini sebuah penyakit kronis yang sangat sering dialami oleh kaula muda semuanya. Tapi bukan yang muda-muda aja sih, yang udah tua-tua. Tua-tua yang udah umur 50, 40, ya ini usia apapun bisa terkena FOMO. Jadi ini bukan penyakit anak muda aja. Nah, kalau misalnya diomongin tentang FOMO ini, apakah ini penyakitnya udah dari zaman dahulu kala, dari beberapa tahun sebelum Masehi? Jawabannya enggak juga. Karena salah satu penyebab penyakit FOMO ini adalah social media. Social media dan the fact that dunia ini dipenuhi dengan orang yang bentuknya berbeda-beda, dengan ras yang berbeda-beda, ada yang bentuknya kayak bule, dengan blonde hairnya dan juga mata biru mereka. Terus ada orang yang kulitnya putih banget, rambutnya lurus. Ya karena bermacam-macam manusia di bumi, jadi itu bisa menjadi alasan FOMO itu terjadi. And why? Why social media, terus ada orang-orang yang berbeda di muka bumi ini, ekonomi yang berbeda juga. Kenapa itu bisa bikin kita jadi FOMO? Sebenarnya FOMO itu penyakit apa dan memang separah apa? By definition, FOMO itu adalah fear of missing out. Fear itu ketakutan, missing out itu ketinggalan atau ketertinggalan. Jadi takut ketinggalan. Misalnya takut ketinggalan tren tertentu, takut misalnya kehabisan suatu barang, takut kehilangan kesempatan. Pokoknya berhubungan dengan takut ketinggalan. Nah, aku sempat merenung nih guys, merenung sendiri sebelum shoot video ini. Kenapa FOMO itu bisa terjadi gitu? Apakah sesimpel karena ya itu manusiawi aja, aku pengen bisa sukses, aku pengen jadi kaya, aku punya cita-cita sesuatu. Nah, manusia dari manusia purba dulu ya, pasti menjalani kehidupan itu ada yang dicari, ada yang dikejar. Cuman seiring perkembangan zaman, kebutuhan dan keinginan juga berubah. Nah, kalau zaman purba dulu, dia mungkin gak kepikiran untuk update sepatu setiap 3 bulan sekali, gak kepikiran untuk nyari-nyari diskon, karena memang gak ada gitu kan. Dan dengan tidak adanya sosial media, akan susah mencari perbandingan, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi memang zaman udah berkembang banget dan sosial media itu semakin memperluas kesempatan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus gimana dengan tadi the fact that banyak orang yang berbeda-beda gitu. Aku tuh kepikiran, mungkin ya kalau di bumi ini, di dunia ini, setiap orang tuh mukanya sama persis. Gak ada tuh beda ras, gak ada yang rasnya kayak kita, ras Mongolian, ada ras yang kayak bule, semuanya sama. Coba kamu bayangin semua manusia di bumi ini mukanya sama persis, dari baju, pakaian, semua dibuat seragam, suara sama. What do you think? Pasti gak ada kan standar kecantikan gitu, karena ya sama aja, aku sama kamu tuh sama aja gitu. Gak ada perbedaan dari segi appearance, dari segi suara bahkan. Dan dengan bentuknya seperti itu, ya FOMO itu mungkin gak akan terjadi gitu ya. Kayak misalnya sekarang aku pengen dia alisnya secantik dia, aku pengen dia rambutnya selurus dia kayak badai gitu. Terus standar kesuksesan, sukses itu seperti ini loh, ketika bajunya itu mereknya seperti ini, terus bentuknya dari materialsnya. Ya karena orang punya kesempatan untuk berpakaian berbeda, bisa mengeksplor gitu. Jadi apakah FOMO itu bisa dilepaskan gitu benar-benar dari jiwa manusia kita? Jawabannya menurut aku ya susah juga. Yang aku sendiri still working on, dan aku yakin pun aku bertambah usia, pun besok setelah aku shoot konten ini, ketika aku ketemu orang lain atau mungkin aku buka sosial media, penyakit ini, sakit FOMO ini sesekali pasti akan kambuh juga. Karena pertama kita tuh sudah bisa melihat ya sekitar kita orang yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita memandang semuanya itu sebagai sebuah perbandingan, ya itu jadi penyakit, jadi FOMO. Tapi kalau kita bisa switch itu jadi sesuatu yang lebih positif, itu disebut dengan inspirasi. Menginspirasi, aku pengen jadi secantik dia, aku pengen nanti suksesnya tuh kayak dia, tapi gak sama persis gitu. FOMO beda, FOMO tuh penyakit yang udah membandingkan, terus gak ngelihat value, kapasitas diri, itu langsung plek ketiplek mau kayak dia,
nggak ngelihat resource yang kita punya, dan kita nggak mengapresiasi diri kita apa adanya gitu. Ya itu ya, aku pengen ngasih tahu brutal fact-nya kalau FOMO itu bukan suatu penyakit yang 100% akan hilang. Karena ini penyakit yang sangat kronis, dan ini menurut aku sebuah challenge yang bagus juga buat kita gitu sebagai manusia. Karena kita diberi kesempatan untuk lebih mendekatkan diri ke diri sendiri. Does it make sense? Karena terlalu banyak referensi, terlalu banyak hal-hal yang bisa jadi contoh, konten-konten secara online maupun offline yang membuat kita terjangkit penyakit ini. Kalau aku boleh cerita pengalaman pribadi aku sempat tuh mengalami FOMO itu sejak aku berkuliah. Karena waktu aku berkuliah itu aku jurusan bisnis, dan studentsnya itu kebanyakan tuh kayak pewaris, ya nggak sih, pewaris atau yang bakal melanjutkan bisnis keluarganya. Yang mana dari sisi background keluarga pun udah berbeda gitu. Background keluarga aku tuh bankers, orang bank, pegawai bank gitu, pegawai bukan pembisnis. Nah, ketika aku masuk jurusan bisnis, di situ aja aku udah takut missing out duluan gitu, karena dari segi background berbeda, terus aku berpikir pengetahuanku pasti jauh berbeda karena ya dari orang tua pasti nggak ngajarin kan tentang bisnis. Dari situlah aku mulai mempelajari dan melihat gimana cara mereka hidup, gimana cara mereka mengonsumsi sesuatu, misalnya berpakaian, makanan yang dipilih, restoran, kafe. Pelan-pelan tuh kayak standar aku yang tadinya biasa aja, aku ke kafe itu juga gak masalah, kok waktu habis lulus kuliah aku rasanya kayak gak cocok dengan kafe-kafe yang notabene lebih murah. Dan gak cuman kafe aja, dari habit juga terlihat aku jadi merasa aku lebih produktif kalau belajar di luar, bukan di kosan. Aku lebih bisa produktif kalau aku membeli 1-2 gadget. Padahal tanpa gadget itu sebelumnya aku juga menghasilkan. Bahkan aku sudah berpenghasilan dari SMA. Kenapa aku ketika kuliah banyak sekali alasanku untuk being konsumtif, untuk bisa mencapai sesuatu. Kebiasaan untuk konsumtif, terus ketakutan kalau misalnya nggak sama, nggak beli 1-2 tas, mungkin nggak memperlihatkan kalau aku bisa beli 1-2 barang branded. Karena ketakutan itu justru menurut aku tuh memiskinkan aku gitu. Memiskinkan aku itu sebenarnya mengurangi tabungan aku, mengurangi potensiku untuk berinvestasi ke sesuatu yang lebih penting. Dan untungnya aku tuh sadar akan kefomoan itu sangat early ya, sangat cepat gitu, gak keburu terlambat. Walaupun aku juga tetap merasa menyesal, kenapa ya aku harus mengukur value-ku dengan orang lain yang starting point-nya berbeda, yang mungkin segi ekonomi berbeda, gaya hidup pun berbeda. Apakah dengan aku melihat mereka tuh lebih baik dari aku? Ya belum tentu juga gitu. Terus kenapa aku merasa harus ikut-ikutan seperti itu? Padahal kan gak ada yang mewajibkan, gak ada peraturan tertulis untuk mengikuti gaya hidup teman-teman sekitarmu. Gak harus. Kalau misalnya ada hemat pangkal kaya, FOMO tuh pangkal miskin. Oke? Coba kamu perhatiin ya pengeluaran kamu, apakah lebih banyak kebutuhan primer atau kebanyakan kebutuhan atau keinginan yang ujungnya karena FOMO. Oke, aku sudah mencatat beberapa hal di sini yang menurutku catatan ini penting untuk kamu mengurangi kadar kefomoan kamu atau bahkan menghilangkan kefomoan kamu. Semoga bisa ya. Oke, aku state lagi ya, kalau FOMO itu pangkal miskin. Jadi kalau kamu pengen kaya, kamu nonton video ini sampai habis. FOMO pangkal miskin. Jadi kamu pilih kamu mau yang mana ya, mau jadi kaya atau miskin. Kalau aku rangkum ya di catatanku, ini versi Oatly Baby ya. This is my point of view. Akibat dari FOMO itu ada 3. Yang pertama itu ada impulse buying, yang kedua ada unrealistic life standard, dan yang ketiga adalah social anxiety. Dan tiga-tiganya ini pastinya merugikan kamu. Yang pertama, impulse buying nih. Nah, impulse buying ini sesuai dengan namanya ya, kita punya kecenderungan untuk secara impulsif membeli sesuatu. Misalnya lagi scrolling toko oren, dilihat yang keren, dilihat yang ada yang cakep gitu kan, langsung dibeli. Waktu pergi ke mall, ternyata ada diskon, wah ini diskon misalnya special summer atau akhir tahun, terus langsung dibeli. Karena kapan lagi, right? Nah, impulse buying ini tuh menurut aku salah satu yang paling parah sih, karena banyak orang yang gak memikirkan kemampuan keuangannya lagi sekarang.
lebih mementingkan oh gue kelihatan keren, gue kelihatan seperti ini, padahal kagak ada tabungan, gak ada duit buat investasi, buat apa gitu kan. Jadi gak sustain lah. Aku ingin ngingetin kamu untuk satu hal ini ya. Di Girl Math itu banyak yang bilang diskon 30%, aku berarti berhemat 30%. Padahal itu bukan berhemat guys. Kamu tetap ngeluarin duit, kamu tetap spending money untuk membeli barang itu. So don't say kamu berhemat 30%. Padahal kamu membeli juga sesuai harga produk yang kamu beli. Gimana kalau misalnya kamu ketemu barang diskon di satu tempat, terus waktu kamu ke tempat lain ada diskon yang lain yang lebih seru lagi, kamu akan beli lagi, dan itu gak berhemat. Kamu tetap menghabiskan duit, bukan kamu jadi berhemat 30%, 50%. Dan seringkali kita tuh membeli barang itu bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Nah, untuk mengurangi impulse buying ini, aku punya beberapa tips. Yang pertama, itu kamu coba stop atau pause gitu. Berhenti sebelum kamu check out atau membayar. Kamu pikirkan dulu akan berapa kali barang itu dipakai. Apakah kamu benar-benar butuhin barang itu? Dan lebih bagus lagi kalau kamu bisa menunda membeli itu mungkin sehari, 2 hari. Apalagi kalau online shopping ya. Dulu tuh aku tipikal yang kayak ketika aku suka 1-2 barang, aku tuh lumayan cepet check outnya. Cuman karena aku sudah melatih mengurangi kefomoan ini, mengurangi impulse buyingku, aku tuh berusaha untuk menunda pembelian ya kalau nggak urgent. Besoknya terus aku lihat lagi, aku coba tahan dulu, masih bisa ditahan. Besok lagi, sampai akhirnya aku lupa sendiri. Karena ternyata barang itu gak aku butuhkan, aku cuman pengen aja. Yang kedua, itu adalah needs over want. Kebutuhan lebih dari keinginan. Ini sama seperti yang aku sebutin tadi, ketika kamu cuman pingin itu aja, pingin memiliki ya. Kayak ada kebahagiaan ketika ngambil bajunya atau beli makanannya, bahan diri untuk membeli itu. Yang ketiga, limit exposure to triggers. Apa trigger-trigger yang bisa bikin kamu FOMO? Simpelnya, sosmed. Seperti podcastku sebelumnya, aku bilang kalau aku sudah mulai berhenti doom scrolling, mengurangi durasiku bersosial media, dan itu sangat efektif gitu. Aku nggak ngeliat banyak referensi, aku fokus ke diri aku. Jadi semakin berkurang alasan untuk jalan-jalan di luar atau shopping, ngopi, itu tuh berkurang total. Dan yang terakhir, walaupun kita lebih memprioritaskan kebutuhan, bukan berarti kita nggak punya ruang untuk happy-happy. Pasti ada aja kan hal-hal yang misalnya buat self-reward, itu nggak salah gitu sesekali. Makanya itu penting untuk set budget buat hal-hal yang impulsif ini. Ketika kamu punya duit, jangan fokusnya ke hal-hal yang fix gitu, variabel yang lebih fix kayak untuk sewa, listrik, untuk kebutuhan sekolah. Nggak itu aja, kamu set budget untuk hal-hal yang kamu baru kepikiran saat itu, belum kepikiran pas kamu set budget. Kedua, akibat FOMO itu adalah unrealistic life standard. Jadi, standar kehidupan yang tidak realistis. Ini aku salah satu korbannya juga, karena aku tuh orangnya cukup, ya berteman tuh aku nggak pilih-pilih lah. Aku berusaha sama siapapun berteman, sampai ada di titik aku tuh kayak muak gitu loh, ngerti gak sih? Aku muak mengikuti standar kehidupan orang lain. Ketika aku sadar, aku sebenarnya nggak happy gitu. Aku nggak happy dengan mengikuti gaya hidup 1-2 orang ini. Aku nggak happy ketika aku ngabisin duitku bukan untuk hal-hal yang penting. Justru aku lebih bahagia sekarang dengan hidup berhemat bersama suamiku. Tapi suamiku itu adalah someone special yang aku look up to gitu. Dan aku yakin banyak dari kalian semua suka lihat artis-artis di sosmed, figur-figur di sosial media itu, terus kamu set standar kesuksesan, kebahagiaan kamu seperti kehidupan mereka. Padahal seperti yang aku bilang tadi, starting point itu berbeda, kemampuan berbeda. Untuk standar kehidupan yang tidak realistis ini, tipsku tuh cuma 2. Yang pertama, practice gratitude. Latihan untuk bersyukur. Gak ngelihat ke atas terus, kadang ngelihat ke bawah, kadang ngelihat ke depan. Melihat sisi bahagia kamu di hari-hari sebelumnya. Kapan kamu tersenyum, kapan kamu bisa tertawa, kapan kamu bisa lepas. Bisa jadi itu adalah titik bahagia kamu yang mana ya berbeda dengan orang lain. Dan yang kedua, mindset kalau orang ngepost sesuatu di sosial media itu cuma 5%, 1-5% lah dari kehidupan mereka. Siapa sih yang mau ngasih tauin kesedihan, kesengsaraan mereka?
Gak ada. Jadi FOMO itu bukan untuk orang-orang yang moderate miskin aja, orang kaya pun pada FOMO sama teman-temannya gitu. Jadi kalau kamu merasa orang-orang di sosmed itu adalah standar kehidupan kamu salah besar, karena ada banyak permasalahan hidup mereka yang kamu tuh nggak tahu sama sekali. Yang terakhir, yang menurut aku tuh secara psikologis tuh berbahaya sekali, yaitu social anxiety. Kita tuh jadi takut menunjukkan jati diri kita takut bersosialisasi, kita merasa rendah diri, kita tuh bisa mengorbankan diri kita, psikologis kita, itu hanya karena kita ingin kehidupan orang lain. Dan I've been there. So, gimana sih cara aku keluar dari social anxiety ini? Yang pertama itu fokus on real connection. Oke, kamu dekatlah dengan orang-orang yang menurut kamu beneran sahabat kamu, beneran temen kamu, kekasih kamu, mungkin partner kamu, orang yang beneran kamu percaya dan look up to. Kalau kamu merasa lingkup pertemanan kamu ini nggak membuat kamu grow, malah bikin kamu FOMO, ya buat apa kamu keep up dengan pertemanan itu gitu? Itu membuat kamu nggak menjadi diri sendiri. Dan yang kedua, build your self-worth. Your self-worth itu nggak cuma rely on your clothing brand, your bags, your shoes, bukan berdasarkan makanan yang kamu foto di sosmed, bukan berdasarkan pekerjaan kamu. Sekarang lagi tren padel, kamu jadi ngepadel, padahal nggak harus juga. Nanti ada shift of trend in the future. Jadi fokus ke diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya suka apa? Suka masak? Masak. Kalau misalnya kamu lebih suka belajar. Caranya tuh macam-macam. Asal kita lebih mengenal diri kita, mengenal apa yang kita suka, kita tuh pengen jadi apa sih, ya kita menyesuaikan ke diri kita. Kalau ngikutin orang lain, ya itu jadinya identity crisis atau krisis identitas, ya itu karena suka lupa untuk bertanya lagi ke diri sendiri. Terlalu banyak referensi, terlalu banyak ngikutin orang lain. Kalau misalnya terinspirasi, itu sah-sah aja ya. Nah, semoga kamu kebayang ya maksud aku tentang FOMO ini, akibatnya, dan gimana cara menghadapinya. Kalau misalnya kamu punya tips-tips lain yang aku juga bisa contoh, silakan taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Oatly Baby, subscribe Oatly Baby, follow Instagram aku sering buka Q&A di Instastory. Thank you guys for watching Oatly Baby. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.